God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him, even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Mari kita terima sukacita dari surga yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan sepanjang hidup kami hari lepas hari. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami terima sukacita-Mu Tuhan pagi hari ini memenuhi setiap hati kami, memenuhi tempat ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
kita, yang memenuhkan sukacita kita pagi hari ini di dalam Dia. Hey! Kami sorakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami Tuhan, kekuatan kami tidak hilang karena kami bersama denganmu. Haleluya, haleluya, semua bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menerima kemenangannya. Karena salibnya kita diberikan kemenangan. Bernyanyi dan berseru para Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian
tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Karena kami ini milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu ya Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Satukan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Hanya tertuju kepada-Mu ya Yesus.
selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan, Engkau selalu ada. Karena Engkau Bapa yang setia. Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Katakan sama-sama. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya.
ada kasih yang selama-lamanya berlaku kecuali kasih-Mu. Tidak ada kasih sayang yang lebih sempurna daripada kasih sayang-Mu Bapa melalui Tuhan Yesus. Untuk kesekian kalinya di pertengahan tahun 2025 ini kami mengucap syukur, kami berhimpun. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, mau menjiwai untuk kesekian kalinya akan kasih-Mu yang terbesar bagi kami, yaitu nyawa-Mu, jiwa-Mu, hidup-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan luar biasa. Maka jemaat-Mu mengucap syukur kepada Engkau di dalam ibadah sakramen perjamuan Tuhan di siang hari ini. Bapa, sebelum kami menerima perjamuan Tuhan ini, kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Firman-Mu lebih daripada sekedar kalimat titik dan koma, tetapi itu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami menaruh hormat pakai mulut lidah hamba-Mu untuk hanya dengan benar menyampaikan isi hati-Mu yang berasal daripada firman-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Roh Kudus yang memimpin kami, menerangi seluruh hati kami sampai ke sudut-sudut yang paling dalam, diperciki oleh darah Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, apa kabar? Tengok kiri kanan, senyum dong, iya. Ada banyak persoalan, tetapi Tuhan lebih daripada persoalan kita. Saudara, kita tidak terasa sudah sampai di pertengahan tahun 2025, masuk kepada bulan Juli, minggu yang pertama. Sungguh-sungguh tidak semua orang, loh saudara, beroleh kesempatan seperti kita sekarang ini, sehingga merupakan anugerah. Tugas kita belum selesai. Banyak hal yang terjadi di tahun 2025 ini, 2023, 2024, 2025 yang mengejutkan dunia, dan kita diberi izin untuk melihat apa yang terjadi dengan tanda-tanda zaman. Satu hal yang kita tahu, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang lebih daripada sekedar andalan apapun juga. Saudara, kita mau perhatikan menjadi dasar dari kita mau menerima perjamuan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang terpampang di depan itu, yaitu dari tempat tinggi buatku. Ada sesuatu yang Tuhan berikan dari tempat tinggi untuk kita. Saudara, kita mau lihat bersama-sama didasarkan dari Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-54. Ya. Matius pasal ke-27 sudah terpampang di depan, mulai ayat 45 sampai dengan 54 kita akan dengarkan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh
Iya, ini adalah anak Allah. Amin. Sampai di situ saudara. Berapa kali yang di sini 10 kali pernah dengar kisah tersebut? Ada 10 kali lebih? Ada yang baru 1 kali ini? Ya bermacam-macam ya saudara. Saya pribadi tiap kali membaca dan mendengar ini selalu hati yang bergetar. Padahal sudah sering itu dibacakan di gereja. Saya ingat sejak SMP itu saudara mulai gencar-gencarnya membaca kitab suci firman Tuhan itu SMP kelas 1. Kitab sucinya sekarang sudah lapuk, covernya warna merah maron. Hadiah dari adiknya mami saya yang sekaligus bidan yang menolong saya keluar dari kandungan mamah. Itu adalah bibi saya sendiri yang menghadiahkan itu waktu saya ulang tahun. Dan kemudian itulah pertama kali saya membaca kitab suci dengan gencar. Dan satu di antaranya adalah kisah atau cerita yang menurut orang percaya yang mengasihi Tuhan itu kisah yang dahsyat sekali. Yaitu kisah bagaimana Tuhan kita dengan luar biasa memberikan dirinya, hidupnya supaya kita diselamatkan. Dan bukan hanya beroleh hidup mentok sampai dengan ujung umur kita saja. Tetapi ada sambungannya sampai kepada hidup yang kekal. Dan kuncinya adalah pada kasih Tuhan yang sudah dinyatakan melalui cara yang tidak masuk akal. Cara yang orang-orang dunia ejek, masa sih seperti itu. Dengan cara yang menurut akal budi, sampai dengan akal budi saya sendiri menurut rasio, tidak masuk akal, kok begitu toh Tuhan caranya ya. Tapi justru itu yang Tuhan pilih menjadi jalan untuk menyelamatkan kita. Suatu jalan yang tidak bisa dipahami dengan akal budi. Memang tuntutan Tuhan bukan supaya kita paham, tetapi supaya kita percaya, saudara. Ya. Nah, dari kisah tadi mengenai kematian Tuhan Yesus, tentu kematiannya adalah kematian dalam batas kodrat kemanusiaannya. Karena Tuhan Yesus itu Allah sendiri yang menyandang kodrat kemanusiaan tanpa kehilangan kodrat keilahiannya. Sedangkan ketika beliau memberikan diri untuk mati, maka yang mati itu adalah sebatas kodrat kemanusiaannya. Tetapi citra kealahannya itu sebagai Allah yang hidup, Allah yang kekal, tidak bisa dibunuh, saudara. Nah, kita lihat bagaimana dia memberikan diri buat kita ini, lalu orang percaya di segala abad punya hutang budi, mengucap syukur, nyanyian-nyanyian dibuat tidak pernah habis sampai dengan akhir zaman, bahkan punya nilai kekal sampai ke surga. Khotbah-khotbah berhenti di surga, sudah tidak ada lagi orang mengajar dan menjelaskan Alkitab dalam khotbah, tetapi nyanyian terus, puji-pujian terus, jadi nilainya kekal. Maka rekan-rekan saya yang di sini itu yang dilakukan adalah pelayanan yang punya nilai bobot abadi atau langgeng. Karena bukan hanya di bumi, tetapi sampai ke surga. Itu pekerjaan di sana adalah memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya yang terbesar, yaitu dengan nyawanya. Saudara, ada bobot yang kita harus tahu. Karena kalau tidak mengerti akan bobotnya dari yang Allah berikan kepada kita, orang akan menganggap remeh, menimbang terlalu ringan, menganggap sepele. Sehingga kemudian jangankan ucapan syukur, sedangkan berpikir dan memperdulikan saja tidak. Apalagi godaan-godaan bagi orang percaya, saudara, anak-anak Tuhan yang saya sudah puluhan tahun ikut dia jadi Kristen, rutin, lalu mulai redup. Sehingga kemudian sambil menguap apa Yesus disalib buat saya dan seterusnya, sudah biasa. Sehingga kemudian saudara, nyala kasih itu bisa padam. Padahal Tuhan mengingatkan, jangan engkau suam-suam. Kalau suam, tahu suam-suam, jadi panas tidak,
dingin juga tidak, sehingga aku meludahkannya atau memuntahkannya, kata Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan yang sudah terbiasa dengan berita tentang salib, berita tentang darah Yesus, berita tentang penebusan, sudah rutin dengar, lalu suam-suam. Itulah penggodaan untuk anak-anak Allah di seluruh dunia. Maka saya berdoa untuk seluruh jemaat ini, kiranya Roh Kudus itu mengobarkan cinta yang jangan padam. Supaya jangan padam harus ada minyaknya. Bukan seperti 5 anak dara yang kehabisan minyak sehingga kemudian suam-suam saja lalu lenterannya mati. Saudara, kita harus mengerti bobot itu. Sungguh-sungguh berbobot apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga saya tadi berkata bahwa tiap kali saya baca perikop tadi itu hati itu tergetar. Tidak pernah itu kemudian cuma sekedar kisah. Saudara, apa yang dia berikan, tebus, pemberian tebus itu saudara, itu adalah berbobot nyawa suci. Lain dengan kalau dia menyembuhkan orang buta lalu jadi melek, itu juga berkat, tetapi bukan itu. Ketika seseorang lumpuh dia bikin bisa berjalan, itu juga berkat kasih Tuhan, tetapi bukan itu bobot yang saya maksud. Begitu juga kalau saudara berdoa, waduh ya ini berasnya hampir habis, sementara saya masih punya hutang dan seterusnya, kontrakan rumahnya, belum punya rumah sendiri dan seterusnya. Saudara menangis berdoa lalu Tuhan kasih jalan, wah hutangnya lunas. Kemudian punya bahan makanan, punya beras untuk makan keluarga. Saudara, kita mengucap syukur, itu juga baik, sangat baik. Tetapi bukan itu yang saya maksud dengan bobot penyelamatan. Karena ada banyak anak Tuhan diberkati dari sakit jadi sembuh. Dari keadaan punya hutang-hutangnya lunas, tetapi dia menganggap sepi akan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga akibatnya apa saudara? Bisa menjadi suam-suam. Itulah sebabnya kita harus sadar bobot penyelamatan itu yang pertama adalah pemberian yang ia sudah berikan kepada kita, yang kemudian digambarkan dalam hosti yang nanti sebentar kita makan maupun cairan merah yang nanti akan kita minum. Itu semua menunjuk kepada darah Yesus yang merah seperti yang kita minum. Alkitab berkata bahwa nyawa makhluk terletak di dalam darah. Tubuhnya juga sudah diberikan dirobek-robek. Pemberiannya adalah pemberian lebih daripada sekedar beras, pemberiannya lebih daripada sekedar kontrakan terbayarkan, pemberiannya lebih daripada sekedar saudara punya hutang jadi lunas, tetapi itu nyawa suci lebih daripada sekedar pemberian-pemberian yang lain. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan waktunya, Tuhan bukan hanya sekedar mengorbankan tenaganya, pikirannya, tetapi korban terbesar, pemberian terbesar itu nyawanya, darahnya dan tubuhnya ketika beliau menjadi manusia. Itulah yang pada siang hari ini saudara kita mau jiwai sungguh-sungguh dengan rasa apa? Syukur, betul? Sehingga kalau kita bersyukur maka nyanyian-nyanyian kita tulus, tidak dibuat-buat dan bukan sekedar latah. Oh lah dipimpin gitu saya mau enggak mau suka enggak suka harus nyanyi. Tidak saudara, tetapi asli orisinnya keluar dari rasa hutang budi. Nyawanya sudah diberikan kepada kita dan intensitasnya, kedalamannya itu adalah perobekan, koyak, robek. Jadi pemberian itu pemberian yang mahal. Kenapa mahal? Karena kedalamannya, nandesnya itu saudara, menandas atau kedalamannya itu adalah pemberian yang lewat robek. Nanti kita akan uraikan, koyak, jebol saudara. Dan itu bukan suatu pemberian yang tidak selesai-selesai, pengorbanan, penebusan yang tidak rampung-rampung, bukan. Tetapi beliau sempurna, beliau selesaikan tugas, bukan setengah jalan, tidak. Tetapi beliau selesaikan dengan cara apa tandanya? Bangkit dari kematian. Alkitab berkata dan memberi kesaksian pada hari yang ketiga beliau bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Bangkit dari antara orang mati, keluar dari kuburan, artinya sudah selesai. Pemberian nyawa itu sudah selesai, bukan tidak selesai-selesai macet di tengah jalan, itu kan mesin mobil. Ya,
atau mesin dari apa dulu, saya tidak berani nyebut ini karena keluar dari siaran di YouTube. Bukan macet di jalan, greget-greget, krek-krek ya, tetapi diselesaikan dengan bangkit. Itu tanda ia tidak separuh jalan, tapi sungguh-sungguh diselesaikan sebagaimana janjinya. Runtuhkan bait Allah ini pada hari yang ketiga akan aku bangun kembali. Itu bicara mengenai tubuhnya yang dirobek-robek. Darahnya yang dicurahkan, bukan untuk berdarah-darah terus tidak mandek-mandek, bukan. Pada hari yang ketiga bangkit dari ajal, beliau sanggup selesaikan. Jadi kita itu punya juru selamat yang sanggup menyelesaikan pemberiannya, yaitu pemberian nyawa. Saudara, kualitas dari pemberian nyawa itu adalah kualitas ilahi berdimensi surgawi. Ya saudara, jadi kita ini diberi nyawa Tuhan Yesus itu berdimensi surgawi, punya kualitas ilahi. Sehingga kita harus hargai dengan cara yang ilahi pula. Jangan dengan pikiran-pikiran duniawi, saudara. Ya enggak salah datang ke hari Minggu kemudian punya motivasi, oh biar aku diberkati, biar dagangannya laris, biar aku disembuhkan. Enggak salah. Tetapi kalau terus begitu jadi kekanak-kanakan, kita punya ada maunya supaya diberkati. Tapi ketika Tuhan bertanya, lah kamu tuh cinta sama saya atau tidak? Nyawaku aja sudah kuberikan buat engkau. Padahal aku ingin bercengkrama, ya. Ingin supaya engkau masuk dalam dimensiku. Sehingga kemudian duniaku, alamku, bukan dunia tapi alamku yang ilahi juga engkau alami. Bersekutu dengan dia, fellowship, karena pemberianku adalah pemberian ilahi. Berdimensi surgawi, dahsyat. Dan untuk meneguhkan itu harus ada saksi-saksi. Saudara, jadi ada kekuatan hukum maka ada saksi. Maka kalau peristiwa-peristiwa penting biasanya ada yang namanya saksi. Dulu saya menikah itu tahun 91 bulan Juni tanggal 8, frustrasi saudara, karena saya kelemahannya itu kalau sudah urusan administrasi hukum, sudah surat ini dari RT, kelurahan, kecamatan, terus kecatatan sipil, lalu di sana, wah ini orang tua sudah meninggal, lalu gimana akte kematian orang tua mana? Ya, lalu harus menampilkan fotokopi. Waduh, sudah zaman dulu. Kemudian saksinya mana? Harus ngajak orang lain ke, saya lupa kemana ya. Harus ada ini itu sehingga berkasnya bertumpuk. Saudara, karena apa? Karena urusannya menikah adalah urusan yang berbobot dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia itu ada peristiwa penting, kelahiran, kemudian pernikahan, kemudian kematian. Maka dibutuhkan saksi-saksi. Nah saudara, ada yang lebih daripada sekedar bayi lahir, lebih daripada sekedar orang jadi suami istri. Ada satu peristiwa di mana kita dipulung, bahasa Jawanya saudara, dipulung, diambil. Yuk ngungsi ikut saya, tebus. Kita ditebus saudara, diselamatkan. Bayarannya apa untuk melunasi itu? Nyawa. Harus ada saksi. Sebab dengan demikian menjadi adanya saksi, maka ada bobot berkekuatan hukum diaktakan. Jadi bukan sekedar aku menolong engkau ya sambil lalu. Oh, kalau menolong sambil lalu itu tidak ada mutunya saudara. Aku tolong kamu ya, tetapi karena ya mumpung sempat, mumpung ketemu. Oh, kalau mumpung sempat itu berarti tidak ada rencana sebelumnya, tidak ada mutunya. Tapi ini sudah ribuan tahun. Ada yang namanya proto-evangelium, yaitu Injil pertama yang masih selentang-selenting saudara, baru samar-samar berupa isyarat. Itu kepala ular harus remuk. Dan yang meremuk itu keturunan yang harus lahir dari perempuan, dan yang meremuk kepala ular itu ya saudara juga dilukai, tetapi dilukai cuma sebatas tumit. Ada saksi. Ya kita lihat yang berikut saudara. Nah ada 7 robekan. Kita tadi sudah lihat bahwa pemberian Tuhan itu bukan pemberian yang murahan, tetapi melalui harga
sakit, robek, jebol, saudara. Sebelum dipaku dan dinaikkan pada balok salib, apa yang robek? Nah, saya terharu sekali di tempat ziarah di sana itu ada yang dipelihara oleh gereja ortodoks, batu bujel begitu tumpul kayak pensil sudah tumpul, terus ada bekas-bekasnya kerowak begitu bolong, itu bekas dari kelereng-kelereng timah cambuk Romawi yang bercabang, tiap cabang ujung itu ada kelerengnya. Sasarannya biasanya adalah punggung. Jebret-jebret, tapi kan tidak semua tepat di punggung, tetapi ada yang meleset kena batu tempat narapidana itu memeluk dan diikat. Sehingga batunya itu bekas meskipun sudah ribuan tahun, ada cuil-cuil begitu. Robek juga, saudara, yang datang sebagai pilgrim. Bukan turis, kalau turis itu ketawa-ketawa pakai celana pendek, motret-motret. Ya, enggak mutu ya saudara. Ini ilahi. Robek pula yang datang dengan suasana ibadah. Itu bukan turis tetapi pilgrim peziarah. Datang dengan bingkai apa saudara? Doa dan hormat. Ada peraturan ditempeli, apalagi tempat kelahiran Tuhan Yesus ditempeli gambar, tidak boleh pakai celana pendek. Maka jangan biasakan kemana-mana pakai celana pendek, itu tepat atau tidak tempatnya saudara ya. Tidak boleh. Tempat yang terhormat, tempat di mana kasih Tuhan diberikan. Pertama kali sesudah dipukuli, ditampar, maka punggung jadi sasaran, kulitnya robek. Akibat dari cambuk Romawi yang bercabang talinya, tiap cabang ada kelereng-kelerengnya, sebagian meleset kena batu. Buat apa itu punggung dicambuki? Karena karena penduduk bumi, apalagi umat Tuhan, anak-anak manusia sering memunggungi Allah. Hai anakku, dengarkan aku mau bicara, moh Tuhan, saya punya urusan sendiri. Bahasa Jawanya nggegeri, jadi menyingkur. Nyingkur itu artinya saya punya kesibukan sendiri kok Tuhan, tahu-tahu sudah tua ya. Urusan terus sibuk, terus tidak sempat Tuhan, tidak sempat memunggungi. Itulah sebabnya kenapa punggungnya Tuhan Yesus robek. Karena anak-anak Tuhan tidak sempat sibuk terus memunggungi Tuhan, maka punggungnya Tuhan Yesus yang dirobek. Tahu enggak saudara? Ya. Jangan sampai jemaat AFJF bertahun-tahun tidak ngerti ini. Itulah sebabnya kenapa bobot pemberian Tuhan itu berbobot robek, ilahi, kasih yang sangat mendalam. Terus robek yang kedua kita lihat, lah itu juga para pilgrim atau peziarah juga robek hatinya. Karena Sion itu kan bukit tempat Yerusalem berdiri lah, tetangganya di situ ada bukit namanya Zaitun. Di lerengnya Zaitun kelihatan Yerusalem, tapi lerengnya ada tumbuhan yang keluar durinya panjang-panjang segini. Itulah yang sampai sekarang masih ada dan dipakai oleh prajurit yang menghina itu dengan cara dirangkai, dirakit menjadi berbentuk apa? Mahkota, lalu dibenamkan ke kulit, cerus ya. Kesakitan, keluar darah terus, suatu penghinaan tetapi juga penyiksaan. Serangan penyiksaan secara fisik tetapi juga secara psikologis. Kamu kan raja toh, ini mahkotanya, terus saudara, robek. Kenapa Tuhan Yesus mengalami itu? Karena kepala anak-anak Tuhan, kepala umatnya seringkali berisi kejahatan dan dosa. Rancangan-rancanganku sendiri, angan-anganku sendiri, impianku sendiri, tetapi misi Allah pada orang itu dia tidak mau perhatikan. Kepalanya penuh agenda-agendaku, rencana-rencanaku. Maka kepalanya Tuhan Yesus yang harus robek untuk menggantikan orang itu ke neraka. Coba gimana ya? Apakah kita tidak berhutang budi dan mengucap syukur karena hukuman buat kita beliau pikul? Kualitasnya seperti itu saudara. Terus yang ketiga, ayo jangan macet. Baru kemudian tangan, kita enggak tahu persis apa di pergelangan atau di telapak, sudah pokoknya tangan kok mati.
itunya mati, ya itu masih hidup, saudara. Kenapa tangan yang dirobek? Karena tangan manusia penuh dengan dosa, berbuat banyak hal lewat dosa. Apa yang bukan milik diambil pakai tangan, tangan ini kotor. Istri dipukuli, telapak tangan suami itu hutang kepada Tuhan, karena dosa adalah hutang. Maka suami-suami tidak boleh apa? Memukuli. Halo suami-suami, ya. Istri juga, saudara. Semua orang punya dosa dengan tangannya entah kiri atau kanan. Itulah sebabnya kenapa tangan Tuhan Yesus robek dipaku. Terus yang keempat, robek pada kaki. Karena kaki manusia termasuk kaki anak-anak Tuhan, umatnya seringkali melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan berkata, jangan ke sana. Tapi orang nekat. Lah ini yang aku suka kok Tuhan. Maka bertahun-tahun yang lalu istri saya memperingatkan dengan pedih, ojo yona, ojo gitu. Dibales tulisannya meskipun kelihatannya untuk umum tapi ditujukan ke ibu. Apa yang kusukai akan terus kulakukan. Jadi malah nantang, aduh Tuhan kok ada cah gini ya. Dimintakan doa kepada Tuhan. Kaki melangkah ke arah jurusan-jurusan hidup. Ada rambu-rambunya, saudara. Tetapi orang seringkali melangkah ke tempat di mana Tuhan berkata forbidden, dilarang. Tapi ke situ, maka kakinya Tuhan Yesus itu yang dirobek lewat paku. Terus yang berikut adalah apa yang robek? Nah itu lambung, torso atau badannya. Bukan hanya kaki tangan tapi juga lambung. Maka Alkitab mencatat keluarlah yang namanya apa? Air dan darah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak yang masuk dikonsumsi oleh orang. Dan Tuhan berkata engkau umat yang kudus. Tetapi mengkonsumsi atau makan makanan yang sebenarnya merusak. Maka itu kemudian mengotori bait Allah atau mengotori tubuh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus yang memikul semuanya itu, beliau ditikam sampai robek tubuhnya. Terus berikut yang keenam. Bukan lagi tubuh Kristus tetapi buminya yang robek. Karena tadi dibacakan oleh Ibu Adasa ya. Waktu kematian Tuhan Yesus terjadi apa? Kegelapan, kemudian terjadi gempa bumi. Buminya yang terbelah, tanahnya yang retak. Jadi bukan hanya tubuhnya Tuhan Yesus tetapi juga buminya pecah, robek. Itu yang keenam. Ketujuh, karena 7 angka anugerah. Nah itu tadi juga dibacakan saudara. Robek pula korden. Ini korden apa bukan? Oh bukan ya saudara. Apa? Tirai, karten saudara. Padahal sebenarnya yang ditutupi korden itu sakret atau sakral. Tidak boleh dilihat. Tidak boleh orang masuk. Imam pun yang bertugas di dalam bait Allah itu cuma setahun sekali, itu pun badannya diikat pakai tali. Terus membawa persembahan ngurusi yang di dalam ruang maha kudus diikat tali. Buat apa? Supaya kalau dia rebah, walat atau apa kebanyakan dosa atau gimana saudara, tidak sempurna, terus rebah, mungkin kena stroke atau gluduk jatuh. Lah yang luar mau nolong tuh tidak boleh masuk, maka talinya yang ditarik itu, talinya ditarik untuk menyeret Bapak Imam almarhum yang ya mungkin baru koma atau apa saudara diseret keluar, itu untuk jaga-jaga. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat ada imam ditarik keluar sungguh-sungguh karena rebah kokean dosa mboten wonten, ya tidak ada. Tapi itu untuk jaga-jaga. Saudara, dalamnya adalah ruang maha kudus, itu gambaran atau samar-samar isyarat dari kerajaan surga. Orang tidak bisa masuk ke sana. Mustahil orang ke surga seperti ditutup korden. Mustahil, maka ditutup sakret. Tidak bisa semua orang itu berdosa. Tetapi saudara, yang tertutup dan mustahil orang tidak bisa masuk, dibuat apa? Terbuka.
Saudara lihat robeknya di dalam Alkitab dicatatkan bahwa bukan robek dari kanan ya ke kiri. Bukan robek dari kiri ke kanan, bukan dari bawah ke atas. Tapi dengan terperinci itu menyebut tentang satu isyarat atau tanda. Robeknya dari atas begitu ke bawah. Sehingga bukaannya itu dari atas terus berurut ke bawah. Itu artinya bahwa dibukanya kerajaan surga adalah pemberian dari atas diberikan ke bawah kepada bumi ini, kepada manusia di bumi. Maka robeknya dari atas. Kelak tahun berapa kalau saudara sudah umur berapa keluar Alkitab, loh kok robeknya dari bawah? Mesti Alkitab palsu. Maka saudara harus kuat dalam doktrin. Amin. Maka kalau diterangkan jangan bobo, saudara. Ini adalah pemberian ilahi. Kita mau perjamuan serius, saudara. Kita sedang berada dalam cinta-cintaan sama Tuhan. Dulu kalau yang-yangan sama istri ya melek, saudara. Ya. Jangan, Mas, Dimas, aduh ya jengkel dia. Ya. Sayang sama tresno karo aku ra, Mas. Yo diajeng ya begitu. Tandanya apa? Ya melek, tangannya dipegang. Yuk maam bakso. Ini kita sedang ngurusi cinta loh saudara. Ya, apa tadi dijelaskan apa? Robeknya dari atas ke bawah. Maka pemberian keselamatan surga dibuka adalah pemberian dari tempat maha tinggi dikirimkan kepada kita yang di bawah, yang di bumi ini. Gitu. Jadi kalau muncul kitab suci yang kebalik maka palsu. Oh ya mumpung ingat saudara, saya sudah mulai pakai yang ini cetakan 2024 dari terbitan 23. Sudah dihapus kata-kata yang sukar, ada ganja, tupai-tupai, itu sudah dihapus diganti dengan kata yang mudah dimengerti. 7 robekan, terus yang berikut. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi ada 7 robekan tadi yang merupakan anugerah, karena angka 7 adalah angka anugerah, angka kasih Tuhan, angka kebaikan Tuhan, angka rahmat. Sekarang saudara lihat salibnya berapa? 1, 2, 3. Angka 3 adalah angka identitas ilahi. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga yang mensahkan Bapa, Firman dan Rohnya. Ada 3 yang memberi kesaksian ilahi di bumi, yaitu roh, air dan darah. Orang dibaptis harus di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan salib itu ada 3, kemudian penyalipannya itu terjadi suatu kegemparan mulai dari jam 12 sampai jam 3. Berapa jam? 3 jam. Jadi saudara menemukan ada berapa kali angka 3? Ada 3. Yang satu angka 3 yang menunjuk kepada jumlah salib, yaitu mewakili yang dikutuk. Itu angka 3 yang pertama. Angka 3 yang kedua apa? Jam 12 sampai jam 3. Berapa jam? 3 jam. Lah kenapa kok bukan jam yang lain? Misalnya ya dari jam 11 sampai jam 2. Tetapi kenapa jam 12 sampai jam 3? Supaya didapat angka 3. Jadi bukannya 3 jam, tetapi juga jam 3. Itu loh saudara. 3 jam, lalu jam 3, kemudian ada 3 salib. Sehingga kita itu sedang membaca Bapak Matius, Santo Matius ini yang sedang mengekspos angka 3. Itu angka ilahi. Ya. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman dan Rohnya. 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air dan darah. Ada 3 salib. Jam 12 sampai jam 3. Ya. Dan itu 3 jam. 3. Saudara sekalian, ini semua meneguhkan akan identitas siapa yang mengasihi kita. Itu bukan sembarang roh, bukan sembarang tokoh, tetapi itu tokoh yang punya wibawa ilahi, yang tandanya adalah kesaksian dari isyarat-isyarat itu. Sampai kemudian
prajurit yang berada di bawah kepala prajurit atau komandannya, saudara, sampai kemudian berkata, sungguh orang ini anak Allah. Coba halaman berikut dilihat. Terus berikut. Nah, konfirmasi 7 robekan mulai dari tubuh Kristus sampai dengan bumi dan korden, rangkap serba 3, berarti yang memberi kasih nyawanya itu adalah punya nilai ilahi, bukaan koyak datangnya dari atas, bukan dari kita, saudara. Sehingga prajurit ini heran, kok cara matinya gini ya. Ini bukan orang biasa cara matinya, ada kegelapan, ada gempa bumi, bahkan kemudian disebut sesudah kematian, sesudah kebangkitan, orang-orang kudus yang ada dalam kuburan itu pada bangkit. Saya tadi di mobil, kyo bosone Jawa apa Mas, katanya istri saya, bosone Jawa pating gregah, bangun, keluar. Sama itu orang-orang kudus yang sudah mati keluar dari kuburan masuk ke kota Yerusalem pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kita sedang tidak membahas itu. Kita membahas bagaimana Allah memberikan kepada kita cintanya. Dan prajurit itu bersaksi, sungguh dia ini anak Allah dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan, kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Oh, sapa Bapa, Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan, kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Sungguh dahsyat Tuhan kasih-Mu kepada kami. Tidak ada pemberian yang lebih besar daripada pemberian nyawa-Mu, hidup-Mu. Ada 7 robekan yang kudus, yang menandai betapa berwibawanya pemberian-Mu itu. Kami mau hargai Tuhan di minggu perjamuan Tuhan ini. Kudus, kudus, kudus Engkau. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tidak ada satupun yang keberatan. Kami mau buka hati kami, biar kasih-Mu itu masuk ke dalam hidup kami lebih lagi. Bahkan kasih yang mungkin sudah layu akan dikobarkan kembali ketika kami sebentar akan menerima anggur dan roti ini dengan segala kasih dan iman. Layakan, 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 layakan. Kau Bapa yang setia, Setia, selamanya Kau setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup,
saudara kita bangkit berdiri. Pandang Tuhan Yesus saja, arahkan hati hanya kepada Juru Selamat itu yang sudah luar biasa, bukan main. Oh, kudus, kudus, kudus. Tubuhmu sudah Engkau berikan dirobek begitu rupa untuk kami, supaya kami jangan dirobek di neraka oleh karena dosa kami. Engkau sudah pikul semuanya itu Tuhan. Maka apa yang hendak kami makan sesuai dengan kata firman-Mu, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan, kami mau terima tubuh-Mu dengan segala hormat dan kasih. Mari saudara makan sama-sama dalam kasih dan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus darah-Mu. Ketika Engkau makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid-Mu, Engkau berkata, inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan, dari sekian banyak orang yang berdosa, ini kami. Darah-Mu dikucurkan oleh karena dosa kami, supaya kami Engkau tebus. Kami mau terima minuman ini dengan segala hormat. Kudus, kudus, mari saudara minum dengan segala hormat. Arahkan tangan kepada Tuhan. Tidak usah tengok kiri kanan, arahkan hati kepada Tuhan. Puji Dia, bisikan I love you. Hosana, I love you. Hosana. 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 Hosana, I love you. Ku cinta padamu. Oh, kudus, kudus, kudus. Katakan kudus darah-Mu, kudus darah-Mu. Katakan kudus tubuh-Mu, kudus tubuh-Mu yang suci. Kudus, kudus, diberikan buat kami. Karena tidak ada sesembahan yang lain yang seperti Engkau. Tidak ada penebus yang seperti Engkau. Engkau satu-satunya. Kami tidak mau mengganti dengan yang lain. Seumur hidup kami ikut Engkau, percaya kepadamu dan mempercayakan diri kepadamu sampai selama-lamanya. Inilah jemaat-Mu semuanya Tuhan, yang sudah Engkau meteraikan hanya dengan darah-Mu, dengan air baptisan, dan juga dengan kuasa meterai Roh Kudus sampai menjelang akhir zaman. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, memeluk kami. Bapak, sebentar kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan, tanda terima kasih kepada Engkau, dan boleh diimpun untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, setia, selamanya Kau setia. setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah.
syahadat kami, iman kredo kami kepada Engkau. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang ikut Engkau selama-lamanya. Dicurahkanlah seluruh berkat, penyertaan, kemurahan, rahmat kepada seluruh jemaat ini dan seluruh keluarganya di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia penebus kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan berkati. It is the Lord, most worthy of praise, high lifted up. Mighty is He, the glorious one, the heavens proclaim. Let your light shine bright.